Film ini dimulai di sebuah pesta rumah di mana Frank Wheeler memperhatikan April dari seberang ruangan. Mereka pergi ke sudut memperkenalkan diri dan mengobrol. Dia menyebutkan bahwa dia sedang belajar menjadi seorang aktris. Adegan berikutnya dengan cepat bergeser ke akhir drama, dengan tirai akan segera diturunkan, kita melihat April di atas panggung tampak kesal, dan Frank di antara penonton dengan wajah cemberut, beberapa orang bertepuk tangan dan bersorak. Sementara yang lain mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap drama tersebut, mereka melewati Frank yang mengkritik betapa buruknya pertunjukan tersebut. Nyonya Helen memberikan pujian kepada Frank atas penampilan istrinya yang bagus. Frank tersenyum dan berjalan pergi. Frank pergi ke belakang panggung untuk menemukan April. Dalam perjalanannya dia bertemu Millie Campbell yang juga berpartisipasi dalam drama tersebut. Kemudian Frank pergi ke ruang ganti pribadi, di mana dia menemukan April yang putus asa sedang mengganti pakaiannya. Dia meminta Frank untuk memberitahu Millie dan Shep bahwa mereka tidak bisa ikut bergabung minum dengan mereka sebagai alasan. Frank dan April bertengkar kecil tapi Frank menurutinya, lalu Frank dan April berjalan di lorong sekolah dengan jelas berjauhan satu sama lain, tidak berbicara sepatah kata pun, bahkan ketika mereka berada di dalam mobil. Saat mengemudi, Frank menoleh ke April dan meyakinkannya bahwa penampilan buruk drama itu bukan salahnya. Dia menjelaskan itu karena produksi yang tidak profesional dengan naskah yang lemah dan aktris yang tidak berpengalaman di sekitarnya. Dia mengungkapkan bahwa tidak adil untuk menyalahkannya atas kegagalan drama tersebut, karena dia telah mendukungnya. Dia menyatakan dia tidak akan mentolerir kata-kata kasarnya lagi. April keluar dari mobil dan Frank mengikuti dengan marah. Mereka berteriak satu sama lain tentang bagaimana Frank selalu ingin membicarakan sesuatu, sementara April hanya menginginkan kedamaian dan ketenangan untuk menangani semuanya sendiri. Pertengkaran meningkat dan April mengejek Frank tentang mencoba bertindak tangguh dan jantan. Frank mengepalkan tinjunya seolah-olah dia mungkin memukul April, tapi dia berhasil mengendalikan dirinya. Dia malah memukul kap mobil mereka hingga tangannya terluka. April meminta Frank untuk mengantarnya pulang dan mereka pergi. Selanjutnya kita melihat Frank bersiap-siap untuk bekerja, mengenakan setelan abu-abu dan topi. Dia mengemudikan mobil ke stasiun kereta api dan berangkat ke kota. Adegan ini berlatar di pinggiran kota Connecticut pada tahun 1950-an. Sementara itu, April berhenti sejenak saat membuang sampah untuk menatap lingkungan sekitar. Dia teringat kembali saat duduk di mobil dengan Frank yang ditemani oleh Mrs. Givings, agen real estate mereka, yang sedang mengemudikan mobil. Sepanjang perjalanan, Mrs. Givings berulang kali mengomentari betapa berbeda Frank dan April dibandingkan dengan penghuni lingkungan lainnya. Ini menjadi tema yang berulang, dengan orang-orang sering merujuk pada Frank dan April Wheeler sebagai pasangan ideal di kota tersebut. Mereka tiba di rumah yang akhirnya mereka beli, dan kita menyaksikan kegembiraan April di dalamnya. Adegan kemudian beralih kembali ke hari ini. Frank berada di antara ratusan orang lain yang menuju tempat kerja. Wajahnya jelas mencerminkan betapa tidak bahagianya dia dengan rutinitas sehari-hari ini. Saat naik lift, seorang sekretaris muda meliriknya, yang membuat Frank tersenyum. Dalam perjalanan menuju kubikelnya, Frank bertukar sapaan dan keluhan dengan rekan-rekan kerjanya. Dia dipanggil ke kantor bos untuk berdiskusi tentang pekerjaan buruk yang dilakukannya. Kami mengetahui bahwa Frank bekerja di Knox sebagai tenaga penjual, sama seperti ayahnya yang melakukannya sepanjang hidupnya. Dia merasa frustrasi karena dimarahi oleh bosnya, jadi dia merevisi pekerjaannya dengan setengah hati, yang mungkin akan membuatnya kehilangan pekerjaannya. Frank kemudian mendekati sekretaris muda yang dia lihat di lift sebelumnya dan memintanya untuk mengetik versi revisi untuknya, sekaligus mengajaknya makan siang. Saat mereka mau makan dan Frank menelepon kantor untuk menjelaskan bahwa dia membutuhkan sekretaris untuk membantu penelitian. Setelah dia menutup telepon, mereka berdua tertawa bersama. Dalam percakapan mereka, Frank berbagi lelucon dengan sekretaris. Dia memberitahunya bahwa ayahnya bekerja di perusahaan yang sama, sebagai tenaga penjual sepanjang hidupnya, dan dia percaya bahwa ayahnya adalah orang yang paling tidak bahagia yang pernah dia kenal, bersumpah tidak akan menjadi seperti dia. Sekarang bertahun-tahun kemudian, dia melakukan pekerjaan yang persis sama dengan yang dilakukan ayahnya sepanjang hidupnya. Ditambah lagi ini adalah ulang tahunnya yang ke-30 dan dia merasa sangat menderita. Frank dan sekretaris pergi ke apartemennya dan terlibat dalam hubungan asmara. Dia kemudian pergi dengan tiba-tiba sambil memberikan perpisahan yang sangat santai, yang membuat sekretaris merasa dimanfaatkan. Frank tiba di rumah dan disambut dengan ciuman dari April yang berpakaian rapi. Dia kemudian terkejut dengan kue ulang tahun dari April, putra mereka Michael, dan putri mereka Jennifer, yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya, membuat air mata kebahagiaan mengalir di matanya.
Adegan selanjutnya, April sedang membolak-balik foto-foto lama dan menemukan salah satu foto Frank dan teman-temannya berdiri di depan Menara Eiffel. Ini memicu kenangan bagi April tentang malam pertama dia tidur dengan Frank, ketika dia berbagi bahwa jika dia punya pilihan, dia akan memilih untuk tinggal di Paris di mana orang-orang benar-benar hidup. April mengungkapkan kepadanya bahwa dia adalah orang paling menarik yang pernah dia temui. Malam itu setelah mandi, April meminta untuk berbicara dengan Frank. Dia menyarankan ide bahwa, dengan tabungan mereka dan menjual rumah mereka, mereka akan memiliki cukup uang untuk hidup tanpa bekerja selama 6 bulan. Dia mengusulkan agar mereka pindah ke Paris, percaya bahwa pekerja dibayar dengan sangat baik di sana, sehingga Frank akhirnya bisa memiliki waktu untuk menikmati hidup. Dengan cara ini, mereka bisa melarikan diri dari kesengsaraan yang mereka alami saat ini. Awalnya Frank menertawakan ide itu, tetapi kemudian dia mulai melunak. Mereka setuju dan berbagi pelukan. Mereka memberitahu teman-teman mereka, Shep dan Millie Campbell, yang terkejut tetapi mendukung. Frank dan April sangat tulus dan meyakinkan tentang rencana mereka untuk hidup di Paris. Malam itu Shep dan Millie tertawa tentang ide tersebut, tetapi Millie juga meneteskan air mata, mungkin karena memikirkan teman-teman mereka yang akan pergi, atau menyadari bahwa Frank dan April mungkin sedang menuju kehidupan yang lebih baik daripada mereka. April mengundang Mr. dan Mrs. Givings beserta putra mereka yang bermasalah, John, yang saat ini berada di bangsal psikiatri, untuk berkumpul. Ini sebenarnya adalah permintaan dari Mrs. Givings yang percaya bahwa bertemu pasangan sempurna akan bermanfaat bagi putranya. John sangat kurang sopan. Frank dan April bersabar membiarkan John mengkritik segala sesuatu yang mereka katakan. Frank dan April berbagi bahwa mereka meninggalkan kehidupan mereka saat ini untuk memulai yang baru di Paris. Ini menyebabkan John mengejek segala sesuatu yang diyakini ibunya. Menyadari bahwa bahkan pasangan yang tampaknya sempurna pun tidak bisa bertahan di tempat ini. Frank dan April kemudian meminta John untuk bergabung dengan mereka berjalan-jalan. Selama percakapan mereka, Frank dan April menemukan bahwa John menjalani terapi elektrokonvulsif secara terus-menerus untuk masalah mentalnya. Dalam beberapa cara, mereka terhubung melalui diskusi ini. John bertanya mengapa mereka pergi, dan jawaban Frank adalah untuk melarikan diri dari rasa putus asa ini. John setuju, mencatat bahwa mengenalinya membutuhkan kebijaksanaan, tetapi mengakuinya membutuhkan keberanian. Selama beberapa minggu berikutnya, keluarga Wheeler mempersiapkan kehidupan baru mereka. April menangani visa mereka dan semua dokumen perjalanan terkait, sementara Frank terus bekerja dengan rasa sukacita yang baru ditemukan. Mereka tampak lebih bahagia tanpa lagi bertengkar dan dengan peningkatan kasih sayang yang nyata. Suatu pagi, Frank dipanggil ke kantor bos, menemukan bahwa kepala eksekutif juga hadir. Frank yakin dia akan dipecat, yang tidak dia pedulikan karena pekerjaan setengah hati yang dia lakukan beberapa minggu lalu. Yang mengejutkannya, usaha kurang antusiasnya ternyata sukses, menerima ulasan yang sangat baik di dalam perusahaan. Ini mengarah pada tawaran untuk Frank, promosi untuk bekerja dengan kepala eksekutif pada proyek baru yang melibatkan komputer. Frank belum menerima pekerjaan itu dan dia tidak menyebutkannya kepada April. Mereka sangat bahagia mengambil langkah ini menuju kehidupan baru sehingga mereka pengecekan di dapur. Setelah beberapa waktu, CEO mengundang Frank untuk makan malam mewah guna membahas promosi tersebut. CEO benar-benar ingin Frank bergabung dan dia mencoba meyakinkannya. Frank tergoda tetapi dia tidak sepenuhnya bersedia mengambil pekerjaan itu. Frank bertanya, apakah CEO mengenal ayahnya yang bekerja di perusahaan itu selama 30 tahun? CEO menjawab tidak. Dia memberitahu Frank bahwa seseorang hanya mendapatkan beberapa kesempatan dalam hidup. Jadi ketika sebuah kesempatan datang, dia harus berpegang teguh padanya sekuat mungkin karena mungkin tidak akan ada kesempatan lain yang datang. Ini membuat Frank merenung. Kemudian April memberitahu Frank bahwa dia hamil 10 minggu, dan mereka berdua merasa cemas. Dia menjelaskan ada beberapa opsi selama sebelum minggu ke-12. Mereka setuju bahwa memiliki anak tidak sejalan dengan rencana mereka untuk pergi ke Paris. Karena itu akan mengubah segalanya. Frank tidak mendukung gagasan untuk mengugurkan. Selanjutnya, kita melihat keluarga Wheeler dan Campbell di pantai menikmati sinar matahari. Frank yang sadar bahwa April bisa mendengar percakapan mereka, berbicara keras kepada Shep tentang betapa besar kesempatan promosi itu dan berapa banyak uang yang ditawarkannya. April menyadari bahwa Frank mulai menjauh dari ide mereka untuk kehidupan baru di Paris dan mereka bertengkar di pantai dalam usaha untuk menenangkan diri. Frank melompat ke dalam air. Malam hari saat mereka terus bertengkar, Frank pergi ke kamar mandi. Saat dia mengambil handuk, dia melihat sebuah kit labosi di rak. Ini membuatnya marah, dan dia mulai berteriak pada April. Di tengah-tengah argumen dia menjelaskan bahwa mereka pindah ke sini karena kehamilan yang tidak terduga, dan dia tidak ingin membuat keputusan yang mengubah hidupnya lagi.
karena alasan yang sama. Dia meyakinkan Frank bahwa dia tidak berniat menggunakan alat tes tersebut, tetapi dia membelinya sebagai persiapan. Mereka terus berdebat dan April menyadari bahwa Paris bukan lagi pilihan. Keesokan harinya, Frank menerima promosi sambil lembur di kantor. Dia keluar lagi dengan sekretaris muda itu. Pada malam lainnya, Frank, April, Millie, dan Shep pergi berdansa. Millie dan Shep merasa lega bahwa perjalanan ke Paris sudah dibatalkan. Semua orang tampak bahagia kecuali April. Frank meminta April untuk berdansa, tetapi dia menolak. Jadi dia berdansa dengan Millie sebagai gantinya. Ketika mereka keluar, mobil mereka terhalang oleh mobil lain. Karena kedua pengasuh mereka sedang menunggu di rumah, April tetap bersama Shep untuk menunggu mobil dipindahkan, sementara Frank mengantar Millie pulang untuk menggantikan pengasuh tersebut. April dan Shep kembali ke bar dan mulai menari dengan banyak menggoda, yang akhirnya mengarah pada mereka melakukan pengecekan mobilnya. Shep mengungkapkan cintanya pada April tetapi dia menyuruhnya untuk tidak berbicara. Keesokan harinya Frank menyadari betapa tidak bahagianya April. Dia khawatir karena mereka belum tidur di ranjang yang sama sejak perjalanan ke Paris dibatalkan. Dia memutuskan untuk mengungkapkan cintanya kepada April dan keinginannya untuk membuatnya bahagia di rumah. Dia bahkan mengakui bahwa dia berselingkuh tetapi sudah berakhir. Yang mengejutkan, April bahkan tidak marah mendengar ini. Dia memberitahunya bahwa dia tidak merasakan apa-apa karena dia tidak lagi mencintainya. Saat itu, Nyonya Giving mampir bersama suaminya dan putranya, John. Selama makan bersama, mereka membahas bagaimana Paris bukan lagi pilihan dan bahwa April akan memiliki bayi. Ini membuat John marah dan dia mulai menghina Frank dan April, mengatakan bahwa Frank bukan lagi seorang pria, karena dia mundur dari pernyataan sebelumnya tentang ketidakberdayaan. Frank semakin gelisah. John melanjutkan dengan mengklaim bahwa Frank hanya merasa seperti pria karena April hamil. Ini menyebabkan keluarga Givings diminta untuk meninggalkan rumah. Dalam perjalanan keluar, John dengan bercanda meminta maaf, tetapi mengakui bahwa dia merasa lega tidak akan lahir ke dalam keluarga yang tidak bahagia ini. Setelah para tamu pergi, April dan Frank terlibat dalam argumen sengit lainnya. Frank dilanda emosi dan kemarahan, dia membanting pintu, memukul dinding, melempar lampu, dan merusak kursi, kehilangan kendali sepenuhnya. April memperingatkan bahwa jika Frank menyentuhnya, dia akan berteriak. Ketika Frank meraih tangannya, dia berteriak dan melarikan diri dari rumah. Frank mengejarnya ke dalam hutan. April meminta Frank untuk meninggalkannya sendiri, menjelaskan bahwa dia butuh waktu untuk berpikir. Frank setuju dan kembali ke dalam rumah. Dia duduk di ruang tamu khawatir tentang kesejahteraan April. Ketika dia kembali, dia tetap di luar merokok di dekat pintu. Frank tetap di dalam dengan lampu mati. Keesokan paginya Frank bersiap-siap untuk bekerja. Dia menemukan April terlihat segar sambil membuat sarapan. Dia bertanya bagaimana Frank suka telur buatannya. Frank terkejut tetapi lega berpikir bahwa kekacauan telah berlalu. Mereka sarapan bersama. Frank berbicara tentang pekerjaannya di komputer baru, dan April mendengarkan dengan seksama, mendorongnya untuk menemukan kebahagiaan dalam apa yang dia lakukan. Mereka berbagi perpisahan canggung di pintu, dengan sebuah ciuman dan senyuman ragu dari April. Frank bertanya, apakah dia masih mencintainya? Dan dia dengan tenang menjawab dengan iya, kemudian dia pergi dengan mobilnya. Kembali ke dalam rumah, ketenangan April yang rapuh hancur, dan dia menangis sambil mencuci piring. Dia menelepon Millie untuk mengungkapkan cintanya pada anak-anaknya. Lalu dia mempersiapkan prosedur dengan menyebarkan handuk dan mengisi panci dengan air. Sambil memegang kit labosi, dia menutup pintu kamar mandi. Kita melihat April turun tangga menuju ruang tamu, di mana dia menatap keluar jendela. Dia berdarah di karpet dengan rok yang dikenakannya, lalu memanggil ambulans. Di rumah sakit, Frank cemas dan menangis sementara Shep menghiburnya. Dia mencoba menjelaskan beberapa rincian medis yang disebutkan dokter, tetapi semuanya terlalu membingungkan. Shep pergi untuk mengambilkan Frank kopi dan menangis di mesin penjual otomatis. Ketika dia kembali, Frank menerima kabar menghancurkan bahwa April tidak selamat. Dia kehilangan terlalu banyak darah sebelum ambulans tiba. Frank bergegas turun ke jalan. Di adegan berikutnya, Millie dan Shep berada di rumah mereka dengan pasangan baru, berbagi kisah tragis tentang keluarga Wheeler. Millie menyebutkan bahwa Frank pindah kembali ke kota bersama anak-anak dan dia menjadi ayah yang paling setia, menghabiskan seluruh waktunya bersama mereka. Shep melangkah keluar ke halaman belakang dan Millie mengikutinya. Dia memberitahunya bahwa dia tidak ingin membicarakan tentang Wheeler lagi. Millie setuju dan untuk sesaat, mereka berdiri dalam keheningan terbenam dalam pikiran mereka. Mereka berpelukan, berciuman, dan kembali ke dalam rumah. Kita melihat adegan Frank di bangku taman, mengawasi anak-anaknya di ayunan. Dia terlihat sedih dan merenung.
Ketika salah satu anaknya memanggilnya, dia menatap ke atas, tersenyum lembut, dan untuk sesaat tampak sedikit lebih bahagia. Dalam adegan terakhir, Mrs. Givings duduk di sofa, berbincang dengan suaminya Howard. Mereka membahas lingkungan sekitar dan perubahannya. Ketika Howard menyebut tentang keluarga Wheeler, Mrs. Givings mulai mengungkapkan pendapatnya. Mereka merasa sedikit cemas dan sulit untuk dihadapi. Sementara dia terus berbicara, Howard dengan hati-hati mematikan alat bantu dengarnya, dan senyum samar melintas di wajahnya dengan ketenangan baru yang ditemukan.